Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat Rizka yang dirahmati Allah, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat iman, sehat imun, dan semoga Allah berikan kekuatan kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Manusia Allah ciptakan dengan perangkat yang sangat luar biasa. Bahkan seolah-olah kita hidup seperti kita memelihara sesuatu, persis seperti kita memelihara binatang. Ketika kita memiliki peliharaan seekor binatang, maka kita harus memberi makan kepada binatang itu. Kenapa? Karena kalau tidak diberi makanan peliharaan, maka dia akan mati. Itulah komponen yang ada dalam diri manusia. Allah memberikan yang namanya jasad, Allah memberikan yang namanya ruh, Allah memberikan kita ini akal. Dan tiga komponen ini harus kita pelihara dengan cara diberi makanan. Apa makanan jasad? Makanan jasad adalah seperti yang kita makan. Ada nasinya, ada lauknya, sayurnya, mungkin ada minumannya, ada jusnya. Itulah makanan jasad kita. Karena jasad ini diciptakan dari tanah, maka makanannya pun yang bersumber dari tanah. Ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Lalu apa makanan ruh? Ruh makanannya adalah ibadah. Ibadah, sholat, duduk di majelis taklim, membaca Al-Quranul Karim, zikrullah, mendengarkan nasihat. Itu adalah bagian daripada makanannya ruh. Lalu apa makanan akal? Akal makanannya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Semakin banyak diberikan ilmu, maka akal ini akan semakin hebat dan semakin sehat. Tapi semakin sedikit ilmu masuk, maka semakin lemah ini akal. Tapi yang unik adalah ketika berbicara jasad, ruh, dan akal, dari 2 poin ini tidak ada istilah berpuasa. Tidak ada istilah puasa ruh, puasa akal. Tidak ada. Tidak boleh ada orang mengatakan, Ustaz, saya ini mau puasa ruh Artinya apa? Dia mau berhenti ibadah. Sementara ibadah adalah perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian atau Rabb kalian sampai datang kepada kalian al-yaqin. Yakin itu apa? Kematian. Ya, sampai datang kepada kalian kematian. Jadi ibadah yang sampai mati. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan saya berhenti ibadah, puasa dulu ibadah? Tidak ada makanan ruh untuk berhenti. Makanan akal juga tidak ada berpuasa. Karena Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Gak ada istilahnya saya berhenti belajar Ustaz karena saya ingin memuasakan akal saya. Tidak ada. Tapi untuk jasad kita ini, subhanallah, jasad itu ternyata ada puasanya. Bagaimana puasa jasad? Menahan haus, menahan lapar, seperti yang hari ini kita lakukan di bulan Ramadan. Subhanallah, kita menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah puasa jasad kita. Kenapa jasad harus perlu dipuasakan? Ternyata jasad ini memiliki kelemahan. Kalau seandainya makan terus, tidak berhenti, terlalu banyak makan, maka akan timbul satu sifat yang namanya malas. Sehingga malas ibadah, malas mencari ilmu. Akhirnya apa? Makanan untuk jasad berlebihan, sementara makanan untuk akal dan ruhnya kekurangan. Dan ini bahaya. Kada puasa untuk jasad. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah,
Ternyata jasad ini identiknya dengan hawa nafsu. Jasad identiknya dengan hawa nafsu. Makanya lihat, yang disukai jasad itu hawa nafsu biasanya. Kalau mau makan, mau misalnya ketoprak, berangkat cari ketoprak. Mau makan sabu haji, berangkat ke tempat sabu haji. Mau makan bubur ayam, cari bubur ayam. Walaupun jauh, cari yang paling enak di mana dan paling murah pastinya. Subhanallah, karena ini hawa nafsu dorongannya. Tapi di bulan Ramadan Allah didik nafsu kita. Allah ajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena yang paling berat adalah mengendalikan hawa nafsu. Ada ungkapan ada ungkapan ulama mengatakan bahwa hawa nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 setan. Subhanallah. 70 setan di bulan Ramadan diikat setannya, selesai. Tapi hawa nafsu tidak diikat. Makanya tidak heran banyak orang-orang di bulan Ramadan walaupun setan diikat, tapi masih ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Subhanallah. Inilah dahsyatnya hawa nafsu. Bahkan kalau kita melihat di salah satu surah, teman-teman insya Allah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Kalau melihat Quran cetakan Jepang, takwim artinya adalah rupa. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwa takwim? Apa itu takwim?" Artinya, bahasa takwim ini bukan bahasa Arab biasa. Ini bahasa Al-Qur'an, kalamullah. Kalau hanya sekedar bahasa Arab, Abu Bakar pasti paham karena Abu Bakar orang Arab. Tapi ternyata Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, takwim itu apa ya Rasulullah?" Inilah hebatnya bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Laulal Qur'an makanatil Arabi." Kalau tidak ada Quran, bahasa Arab itu selesai. Beres bahasa Arab. Maka Quran ini sumber dari bahasa Arab. Subhanallah. Lalu apa itu takwim? Rasulullah SAW mengatakan takwim itu tidak hanya sekedar rupa fisik. Ternyata takwim itu adalah dari seluruh komponen dalam tubuh manusia. Rupanya, dohirnya, batinnya, semuanya. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahkan di alam ruh, ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" kata Allah, "Apakah kalian bersaksi aku Rabb kalian?" Lalu ruh mengatakan, "Bala syahidna ya Rabb." Iya, kami bersaksi ya Allah. Makanya pantas Rasul SAW mengatakan, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Jadi saya termasuk yang kurang sepakat kalau ada yang mengatakan anak haram. Tidak ada anak lahir itu haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya, zina itu haram. Tapi anaknya tetap dalam keadaan fitrah. Hanya kalau benar ada anak haram, kita bawa ke MUI, kita minta stempel halal. Nah, kalau ada anak haram, tapi tidak ada anak haram. Nah, kemudian apa? Begitu ruh sudah bersyahadat kepada Allah, sudah bersaksi Allah itu adalah Rabbnya, tapi ada satu komponen dalam tubuh kita yang terlambat untuk ma'rifatullah. Dia telat untuk ma'rifatullah. Siapa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Makanya sulit untuk dikendalikan. Sahabat-sahabat rizki yang dirahmati Allah, nafsu ini ketika Allah ciptakan, lalu Allah tanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, man anta?" Wahai nafsu, siapa kamu? Lalu nafsu mengatakan, "Ana wa anta. Aku, kamu ya kamu." Nafsu menjawab dengan jawaban yang tidak pantas kepada Allah. Tidak pantas. Kalau bahasa anak milenial, lulu buah-buah. Subhanallah. Maka Allah katakan kepada malaikat, "Ayuhal malak, simpan nafsu ini di dasar lautan." Didinginkan oleh Allah. Berharap nafsu ini berubah. Ya, selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarah daripada hadis ini, maknanya adalah berharap di 40 tahun itu nafsu berubah. Itulah manusia. Kita ini di usia 40 tahun, kalau tidak juga berubah menjadi lebih baik, pastikan kehidupan kita sepanjang masa akan seperti itu. Ya, maka ukurannya ada di usia 40 tahun.
inilah usia kenabian, usia kerasulan. Dan kalau seandainya mau bandel, ya ada ulama yang mengatakan kalau mau bandel, mentok 39 itu jangan sampai bandel lagi, selesai. Ya, tapi jangan kemudian, oh saya masih 35 Ustaz, berarti masih ada 4 tahun lagi untuk bandel. Khawatir ajal lebih dahulu datang. Ya. Tapi kalau ada kesempatan berbuat baik, taubat segera, jangan ditunda. Itulah nafsu. Diangkat oleh Allah setelah 40 tahun, ditanya oleh Allah kedua kalinya, wahai nafsu, man anta, siapa kamu? Apa dia bilang? Anak-anak, anta wa anta, aku ya aku, wa anta anta, kamu ya kamu. Masih bandel nafsu ini. Subhanallah. Lalu Allah simpan di mana? Di neraka yang paling panas, dibakar oleh Allah. Malaikat bakar nafsu ini. Dibakar selama 40 tahun, berharap berubah nafsu ini. Karena biasanya manusia itu kalau dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kesulitan, musibah bertubi-tubi, bisnisnya hancur, anak sakit, keluarga meninggalkannya, terhimpit dia akan kembali kepada Allah. Dibakar dengan musibah, dibakar dengan ujian. Tapi ternyata ada juga manusia yang dikasih ujian bertubi-tubi, dikasih teguran bertubi-tubi, bisnisnya hancur, kemudian keluarga meninggalkannya, anak sakit, suami sakit, semua terhimpit kehidupannya, tidak juga kembali kepada Allah. Na'udzubillah. Itulah hawa nafsu. Maka begitu sudah 40 tahun diangkat oleh Allah, lalu nafsu kembali ditanya oleh Allah, wahai nafsu, man anta, siapa kamu? Nafsu mengatakan, ana, wa anta, aku, kamu ya kamu. Masih bandel nafsu ini. La haula wala quwwata illa billah. Lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, cambuk nafsu ini sebanyak 114 kali cambukan. 114 kali, ini persis dengan jumlah surah di dalam Al-Quran. Ya kan? Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah. Berharap ketika hawa nafsu dicambuk dengan bacaan Quran, dengan tadabbur daripada Al-Quran, makna Quran, berharap nafsu itu bisa berubah. Tapi ternyata banyak para penghafal Quran juga hati maksiat. Ada orang yang ngaku hafal Quran tapi dia korupsi. Na'udzubillah. Artinya Quran saja tidak cukup, harus dengan siam. Quran dengan siam. Makanya kenapa bulan Ramadan bulan Quran, tapi ada syariat siam. Quran dan siam ini satu amal soleh yang sangat luar biasa, bisa mencetak ruh kita menjadi kokoh, terkendali daripada hawa nafsu kita. Tapi ternyata Quran tidak cukup, 114 cambukan tidak cukup, diangkat oleh Allah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, simpan nafsu ini di neraka lapar, jangan dikasih apapun. Subhanallah. Begitu dilaparkan ini nafsu, diangkat oleh Allah, lalu ditanya, wahai nafsu, siapa kamu? Lalu nafsu mengatakan, ana abduka wa anta rabbi, aku hambamu dan engkau Tuhanku. Subhanallah. Dengan lapar, dengan dahaga, ternyata nafsu bisa mudah terkendali. Makanya ada ulama mengatakan pesantrennya hawa nafsu ini adalah puasa Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan pesantrennya hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mendidik nafsu kita untuk menjadi makmum, Karena di luar bulan Ramadan hawa nafsu ini sering kali menjadi imam. Contoh, teman-teman, ketika Ramadan hari ini teman-teman mau sholat, kumur-kumur 3 kali, keluar pun 3 kali, nggak ada yang berani korupsi. Pernah teman-teman kumur 3 kali, keluar 2 kali? Tidak pernah. Kenapa? Karena Allah melihat, Allah memperhatikan, dan itulah yang namanya keimanan. Kenapa bisa terjadi? Karena hawa nafsu menjadi makmur. Subhanallah. Maka mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, dengan qiyamul lailnya, dengan tadarus Qur'annya, dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya, mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Mudah-mudahan singkat bermanfaat. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minallah wa doa. Tetap di channel Rizka bersama saya Taufik Al-Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.